Lanjutnya, wal gharimina, orang yang berhutang. Perlu saya tegaskan lagi. Orang yang berhutang untuk orang miskin. Kalau sekedar berhutang, saya pikir sebagian dari kita masih punya utang. Bapak punya rumah 2 miliar, nyicil 5 tahun, itu berhutang, ngambil zakat. Masya Allah. Orang miskin yang gak punya rumah, makannya juga masih hari per hari. Tiba-tiba atas zakatnya diminta buat bantuin cicilan rumah. Nggak boleh. Bukan orang yang berhutang dapat zakat, Pak. Tapi orang yang berhutang untuk orang miskin, itu yang dapat zakat. Makanya orang kaya bisa jadi ghorim. Saya kasih contoh. Tiba-tiba ada, apa misalnya ya, ada jembatan rubuh lah di kampung. Ini jembatan penting. Ketika dihitung-hitung, ini biaya butuh, misalnya ya 70 juta untuk perbaikan. Kita ada uang, tapi nggak cukup. Kita boleh berhutang. Lalu uangnya dipakai buat betulin jembatan itu. Dan kita berhak menerima zakat sebesar biaya yang kita gunakan untuk itu. Jadi bukan sekedar hutang. Tapi tempat saya, Pak, ada orang miskin berhutang. Ya dapat zakat, orang dia miskin. Bukan utangnya, tapi miskinnya. Saya kasih contoh lagi. Saya punya banyak sekali contoh kiai-kiai yang punya lembaga panti asuhan dan apa ya, dengan pesantren yang memang digratiskan. Banyak, Pak. Wah, saya circle-nya banyak banget, Pak. Yang sampai ribuan santrinya itu digratiskan banyak, Pak. Circle saya kan pesantren, Pak. Jadi muternya ke situ-situ aja, ketemunya orang itu lagi gitu ya. Nah, ketika dia butuh uang misalnya, tiba-tiba dia butuh pembangunan karena lokal yang ada ini muat 100, sementara orang yang belajar di situ ada 150, butuh lokal baru. Maka dia berhutang, boleh. Nanti biaya pembangun lokal baru berapa? Misalnya 300 juta. Dia boleh meminta zakat sebesar biaya pembangunan itu. Karena bukan buat dia, Pak, tapi buat orang miskin yang dia bantu. Kalau nggak begitu, Pak, kiai-kiai itu kan bukan orang yang belajar bisnis, Pak, ya. Circle saya tuh kiai-kiai sederhana, itu bukan orang yang belajar bisnis, tapi kepeduliannya sangat tinggi. Saat itulah orang-orang dermawan datang membantu. Zakat itu diperbolehkan buat mereka, bukan orang yang berhutang saja. Karena orang kaya berhutang, Pak. Saya di YouTube ini nggak tahu kenapa, Pak, di YouTube saya itu algoritmanya itu saya disuruh nonton tentang jam-jam mahal itu, yang Philip apa begitu ya. Iya, jam ada yang McLaren, jam banyak banget ini berapa? $1 juta, ya elah, banyak banget tuh, nol gitu. Saya nggak tahu nih YouTube apa khilaf apa saya nggak tahu, tapi saya suruh nonton gitu. Lah ketika ada orang beli jam yang harganya $1 juta itu kan 16 miliar, lalu dia berhutang, masa ngambil zakat? Nggak boleh, Pak. Sebagian dari Bapak mungkin punya kenalan yang sedang kredit rumah dan dia mampu, kredit kan diukur oleh bank ketika ngajukan kredit, mampu nih dari aspek pendapatan, pemasukan. Dia nggak boleh ngambil zakat, Pak. Nggak boleh. Itu jatah orang yang hari ini kalau dapat zakat dia makan, kalau nggak dapat zakat dia puasa tanpa buka, tanpa sahur. Jangan diambil, Pak, jatah mereka itu. Saya nggak ngingetin Bapak lah. Ini kan Bapak orang-orang yang saya temui di masjid ya. Saya ngomong yang di kamera aja tuh. Jangan diambil. Ya Allah, ini masalah mentalitas, Pak. Mentalitas untuk apa namanya, merasa cukup atau tidak. Kalau merasa cukup, kita akan bahagia dengan apa yang kita punya. Kalau nggak cukup, wah, kurang lagi. Nah, ghorim bukan orang yang berhutang, tapi orang yang berhutang untuk orang miskin, dan dia berhak mengambil zakat sebesar apa yang dia keluarkan untuk orang miskin, bukan untuk dirinya.